Matahari sudah tinggi di langit, menandakan hari baru telah dimulai. Namun, di sebuah gubuk kecil kumuh, seorang gadis bernama Ami masih tertidur lelap. Untungnya, alarmnya berbunyi tepat waktu. Kalau tidak, ia mungkin lupa bahwa hari ini adalah hari istimewa yang tak boleh ia lewatkan. Ayo berangkat! Hal pertama yang dilakukan Ami setelah bangun tidur adalah menyikat giginya dengan saksama. Meskipun dengan sumber daya yang terbatas, ia tahu bagaimana memanfaatkan segala sesuatunya. Sebaik mungkin untuk mempertahankan kebiasaan sehari-harinya, meski hidupnya pas-pasan. Ayo berangkat! Ami tetap rajin menyiapkan perlengkapan sekolahnya, menunjukkan betapa ia menghargai setiap momen di sekolah. Siswa miskin Ami berjalan riang. Sekolah barunya cantik sekali. Ayo masuk ke dalam. Hatinya dipenuhi kegembiraan saat ia mendekati sekolah barunya. Kejutan apa yang menantinya dalam perjalanan baru ini? Dengan rasa gembira yang tak terlukiskan, Ami memasuki sekolah dengan perasaan bahagia. Namun, terkadang keterbatasan sumber dayanya justru menimbulkan situasi-situasi lucu, seperti yang satu ini. Ketika buku-buku Ami berjatuhan di tanah, ia harus memungutinya. Ia sedang sibuk merapikan kembali ranselnya yang usang. Saking senangnya, ia tak menyadari bahwa ia sedang memegang kaki Luna, bukan buku. Anda, apakah kamu baik-baik saja? Pertemuan seperti ini di hari pertama sekolah. Mungkinkah ini takdir? Kau gadis malang yang menjijikkan. Jika ya, rasanya seperti takdir yang buruk. Selamat sore Payford padamu. Masih menyangkalnya ya? Melihat penampilan Ami yang berantakan dan buruk rupa, Luna tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Mahasiswa kaya Luna melampiaskan amarahnya pada Ami, seakan-akan sudah menjadi aturan tak tertulis bagi orang kaya untuk menindas orang miskin. Siapa yang melemparkan itu padaku? Mahasiswa kaya Giga. Tepat saat itu, Stacy muncul dengan penampilan bak putri mewah. Itu gadis itu. Tidak, dialah yang melakukannya. Tidak, dia melemparkannya padamu. Tidak. Kasihan, gadis bau. Aku akan memberimu pelajaran. Sebagaimana biasanya, glamour dan mewah, Luna tidak mau mengakui bahwa Itu menyakitkan. Biarkan aku pergi. Kalian. dialah penyebab masalahnya. Jadi dia segera pergi menghibur Stacy. Sebelum Ami dapat melarikan diri dari Luna, Stacy mulai menggertaknya juga. Saat itu, pertengkaran tiba-tiba berhenti. Bukan karena mereka menyadari bahwa Mia! Mia, kamu cantik sekali. Kamu sangat berkelas. berkelahi itu salah, melainkan karena Mia muncul. Ia adalah seorang gadis dari dunia teknologi virtual yang mewah. Untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Mahasiswa Bitcoin. Kalau kamu ingin melihat seperti apa kelas yang sesungguhnya, lihat saja Mia. Nggak semua orang mampu tampil semewah ini. Siapakah bocah malang dan kotor ini?
Ciri umum dari ketiga gadis kaya ini adalah mereka berpikir kekayaan mereka memberi mereka hak untuk memandang rendah orang lain. Khususnya Ami. Kenapa Mia begitu sombong? Miskin bukan kejahatan, dan Ami tidak melakukan kesalahan apapun yang pantas mendapatkan ini. Oh, tidak. Pergi. Ami mencoba mendorong pintu agar bisa berdiri, tetapi ia merasa tak berdaya. Apa yang sedang terjadi? Ketika itu baru saja terjadi. Dia terjatuh lebih. Saya tidak tahu banget. Aku hanya membantunya meleset. Jangan tidak diizinkan untuk berdiri di terang feed. Ya. Pergi ke kelas sekarang. Ya. Berlangsung. Apakah kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Apakah Anda seorang mahasiswa baru? Ya. Ikutlah ke kelas bersamaku. Ya. Pergi. Sementara itu, ketiga gadis kaya itu tertawa seolah-olah mereka baru saja mencapai sesuatu yang hebat. Lihatlah bagaimana gadis-gadis itu bertindak. Siapapun yang tidak mengenal mereka mungkin mengira mereka adalah sahabat. Setelah mengesampingkan semuanya, Ami mengikuti gurunya ke dalam kelas. Namun, dalam takdir yang kejam, hari ini kami mengadakan kuis. Apakah semuanya siap? Waktu Anda dimulai sekarang. ia mendapati dirinya duduk di sebelah ketiga gadis sombong itu. Harapan Ami untuk sekolah ini seakan sirna. Duduk di kelas ini, ia merasakan tekanan dari tatapan tak bersahabat ketiga gadis arogan itu. Ujian kejutan selalu menjadi mimpi buruk bagi siswa, terutama bagi mereka yang suka bermain dan menghindari belajar. Mia, Stacy, dan Luna biasanya terlalu sibuk membuat masalah dan menindas orang lain, sehingga ketika mereka melihat soal ujian, rasanya seperti melihat bahasa asing. Mereka tidak mengerti apapun, tapi Ami berbeda. Meskipun miskin, ia selalu belajar dengan giat. Bagaimana dengan pertanyaan ini? Baginya, ujian ini semudah membalikkan telapak tangan. Melihat senyum percaya dirinya saja sudah cukup untuk membuktikannya. Merindukan? Beranikah kamu berbuat curang? Kamu dihukum. Berdirilah di sana sampai akhir kelas. Kalau Luna lebih rajin, dia nggak perlu mikirin soal curang kayak gini. Tapi dia nggak mau ngumpulin kertas kosong. Apakah Luna benar-benar berpikir tindakannya bisa lolos dari tatapan tajam gurunya? Ia salah besar. Meskipun Luna ketahuan menyontek dan menghadapi konsekuensi, Stacy tidak belajar apapun darinya. Ia dengan percaya diri mengeluarkan kacamata canggih. Halo anak kecil. Beranikah kamu berbuat curang? Maaf, Nona. Kamu dihukum. Kamu dihukum. Apakah ada orang lain yang berbuat curang? Jangan bilang aku tidak memperingat. Ya, ya.
berdua bodoh. Lihat aku, lihat aku. Begitu ia memakainya, semua jawaban menjadi jelas. Berkat kacamata itu, Stacy dengan mudah memilih jawaban yang benar. Namun, ia membuat kesalahan besar dengan meremehkan gurunya. Tentu saja, sang guru segera menyadari ada yang tidak beres. Mana kuisku? Alih-alih takut dihukum karena berbuat curang seperti Luna dan Stacy, Mia justru merasa mereka tidak cukup pintar. Tanpa ragu, Mia segera mengeluarkan remote canggihnya dan memulai rencana nekatnya. Halo, Nona. Beranikah kamu berbuat curang? Kamu dihukum. Hati-hati. Menukar batu itu dengan hasil tes Ami. Dengan ujian siswa pintar di tangan, mengapa harus menunggu untuk menyalin jawaban? Ya. Kerja bagus, Ami. Jadi main seksi bijak. Setiap orang belajar dari Ami, mengerti? Ya. Kelas hari ini sudah berakhir. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Rencana menyontek Mia mungkin tidak akan disadari oleh guru. Tetapi, seperti kata pepatah, zaman modern membawa masalah modern. Mengapa kita harus belajar dari gadis malang itu? Kami akan memberinya pelajaran. Menyontek dan ketahuan. Inilah akibat yang pantas bagi ketiga gadis itu. Mereka harus belajar dari Ami. Ketika guru meninggalkan kelas, ketiga gadis itu dipenuhi amarah. Merasa ada bahaya, Ami langsung lari terbirit-birit. Apa yang harus saya lakukan? Perpustakaan adalah pilihan Ami untuk bersembunyi. Ia mungkin mengira perpustakaan itu aman dari masalah. Tapi ternyata tidak. Ketiga gadis itu mengejarnya ke sana, tempat yang seharusnya damai. Berpisah dan temukan dia. Saya harus melarikan diri dari sini. Alih-alih belajar keras dan menghadapi nilai buruk mereka, mereka malah melampiaskan amarah pada gadis polos seperti Ami. Oh, tidak. Suasana menjadi sangat tegang saat Ami berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari perburuan Mia. Merasa terpojok, Ami tiba-tiba mendapat ide. Ia segera mengambil buku untuk mengalihkan perhatian Mia. Setelah gadis pujaan hatinya itu pergi, Ami perlahan merangkak keluar dari persembunyiannya, berharap bisa lolos dengan selamat. Namun, pikiran itu terlalu naif, karena Stacy dan Luna diam-diam menunggu untuk menangkapnya. Mari kita lihat kemana kamu akan berlari sekarang. Lebih parah lagi, Mia juga ada di sana untuk menghalangi jalan keluar lainnya. Tidak ada jalan keluar. Tanpa ragu, Mia menembak Ami. Untungnya, Ami berhasil menghindari tembakan dan pelurunya langsung mengenai Luna dan Stacy. Namun, kedua gadis itu bereaksi sama cepatnya dan membalas tembakan. Itu menyakitkan. Ami nyaris lolos lagi, dan peluru itu melesat ke arah Mia, memaksanya merunduk di balik rak buku. Stacy dan Luna kemudian menyerang Ami untuk serangan kedua. Namun Ami menghindar sekali lagi, dan kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketiga gadis itu tidak menyadari bahwa penindasan yang mereka lakukan terhadap Ami akan membahayakan mereka.
rak buku itu akan jatuh menimpa mereka. Kejutannya bukan hanya karena ketiga gadis itu akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri, tetapi juga karena Amy dengan berani bergegas menyelamatkan mereka dari bahaya. Hah? Amy! Kalian lari! Meskipun gadis-gadis itu pernah memperlakukannya dengan buruk sebelumnya, di saat krisis, kebaikan hati Amy bersinar, mendorongnya untuk bertindak heroik. Amy! Jelas, yang membuat seseorang bersinar bukanlah penampilan luarnya, melainkan hati yang tulus dan keberanian yang tak tergoyahkan. Kalian, apakah kamu baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Terima kasih telah membantu kami. Maaf karena telah memandang rendah dan menindas Anda. Jadi mulai sekarang kita berteman. Di sebuah rumah di pinggiran kota, seorang anak laki-laki bernama Finn sedang bermimpi indah di tempat tidurnya yang reyot, surga kecilnya. Tapi Finn, bangunlah. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Sekarang sudah terlambat. Anak kasih. Finn begitu terhanyut dalam mimpinya, hingga ia lupa bahwa jam yang kejam itu sedang menghitung mundur menuju hari pertamanya di sekolah baru. Waktu hampir habis. Jadi, seperti anak panah, ia bergegas mengumpulkan perlengkapan sekolahnya, mengenakan ransel lamanya, dan berlari menuju kuda tunggangannya yang telah lama terlupakan, siap untuk petualangan besarnya. Di jalan yang sudah dikenalnya, senyumnya yang cerah bersinar seperti matahari pagi, dipenuhi dengan harapan untuk masa depan yang cerah di sekolah Gemstone yang berkilauan, tempat takdirnya akan berubah. Wah! Bel sekolah berbunyi, menandakan dimulainya kelas dan mendesak Finn untuk masuk. Tetapi itu tidak memperingatkannya tentang masalah yang akan datang. Masalah dari permata kelas. Rita, gadis kaya yang memuja Zamrud. Wah! Zamrud adalah yang terbaik. Gadis Zamrud. Di sebelahnya ada Lisa, seorang gadis yang bangga seperti bunga mawar yang sedang mekar. Tidak seperti Rita, dia menyukai keindahan batu rubi yang menyala-nyala. Dengan hati-hati menjaganya karena baginya batu rubi melambangkan sifatnya yang mulia dan agung. Gadis Ruby. Wah! Batu rubi Anda sungguh indah. Zamrud Anda juga cantik. Finn berhenti sejenak di depan lorong kelas. Mungkinkah keberuntungan masih berpihak padanya? Guru belum datang. Lihat ini. Saya menyukainya. Hai semuanya, saya Finn, murid baru. Finn tampak sangat berantakan, sehingga kedua gadis itu tidak bisa menyembunyikan tatapan dingin mereka, seolah-olah dia adalah penyusup di wilayah mereka. Kasian sekali orang ini. Kenapa kamu ada di kelasku? Hei! Hei! Oh tidak, Finn.
kamu tidak hanya dijauhi, tetapi kamu telah menyebabkan masalah besar kali ini. Meskipun itu hanya sebuah kecelakaan, amarah Lisa membara hebat. Sekarang, Finn yang malang harus menghadapi amarahnya. Saya minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Kasihan sekali orang ini. Beraninya kau menjatuhkan permataku? Kasihan sekali orang ini. Kamu akan pergi. Silakan, jangan. Apa kabar kelas? Tidak ada, Nona. Lalu kembali ke tempat duduk Anda. Ya. Hati-hati padaku. Halo, Nona. Kamu murid baru, kan? Ya. Baiklah. Kalau begitu, kembalilah ke tempat dudukmu. Tiba-tiba, ketegangan mereda saat guru datang untuk memulai pelajaran. Tetapi tawa kejam para gadis masih bergema di udara. Oh, tidak. Buku-buku Anda tampak seperti tumpukan sampah. Lihat punyaku. Untuk memamerkan kekayaan mereka, Lisa dan Rita memamerkan perlengkapan sekolah mereka yang mahal, melukai harga diri Finn dengan setiap barang. Dia hanya bisa membenamkan dirinya di dalam buku-bukunya. Waktunya habis. Sampai jumpa besok. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Begitu guru itu pergi, rencana balas dendam mereka pun dimulai. Setelah bekerja keras, mereka membuat lelucon besar yang ditujukan pada Finn. Apakah sihir apapun akan menyelamatkannya sekarang? Lihat, dia berlari. Finn berhasil menghindari serangan pertama dengan keberuntungan. Namun Lisa dengan cepat mengarahkan lelucon itu kepadanya lagi, siap menyerang. Yang sedang kamu lakukan? Aku akan mengembalikanmu ke tempatmu. Hei! 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 Biarkan aku pergi! Jangan lakukan ini! Biarkan aku pergi! Di sinilah tempatmu. Terhanyut dalam intimidasi mereka, gadis-gadis itu tidak menyadari bahwa badai bernama Eric sedang mendekat. Sayangnya, dia terjebak dalam situasi yang sulit. Layak untuk Anda. Kasihan sekali kau. Minggir. Sampah busuk.
matanya menangkap kalung berkilauan di leher Lisa dan Rita. Jika dia bisa mendapatkan permata itu, hidupnya akan dipenuhi dengan kekayaan. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan emas ini. Tetaplah di sana. Ayo pulang. Hentikan! Serahkan semua perhiasan Anda. Kamu selalu bercanda. Saya tidak bercanda. Tahukah kamu siapa aku? Saya... Hei! Maka pengejaran yang mendebarkan pun dimulai. Kedua belah pihak berlomba seperti hantu di lorong. Akhirnya, kedua gadis itu terpojok ke dinding tanpa jalan keluar. Akankah seorang pahlawan muncul untuk menyelamatkan mereka dari cengkeraman penjahat? Kamu mau lari kemana? Tolong aku. Tolong aku. Ouch! Tolong aku. Jika ada orang di sana. Ada orang di sana. Tolong bantu aku di sini. Tolong di sini. Tolong aku. Jika ada orang di sana. Tolong aku. Melihat para pengganggu dalam bahaya, Finn merasakan api keberanian muncul dalam dirinya. Dia memutuskan untuk menyelamatkan mereka, terlepas dari perilaku mereka di masa lalu. Senjata rahasianya, busur dan anak panah yang tampaknya tidak berbahaya. Tolong aku. Biarkan temanku pergi. Iya. Itu Finn. Tindakan berani ini membuatnya mendapatkan tatapan terima kasih dari Lisa dan Rita, tetapi juga membangkitkan amarah liar dalam diri Eric yang jahat. Menghadapi musuh yang berbahaya ini, rencana cerdas apa yang akan digunakan Finn untuk melindungi teman-temannya? Ouch! Di saat yang menegangkan, Finn menemukan sebuah toples misterius yang menjanjikan kekuatan tersembunyi. Tunggu sebentar. Apa yang sedang terjadi? Ia keluar dari tempat sampah sambil membawa toples dan pot berisi tanah kering. Ia menanam benih-benih aneh dan menyiraminya. Dalam sekejap, pohon aneh itu tumbuh tinggi dan kuat. Sekarang, siapa yang harus takut? Bersiaplah untuk kejutan, Eric. Menyerang! Benih-benih aneh menyerang Eric, mengubahnya dari seorang pengganggu yang ganas menjadi salah satu zombie menakutkan yang menyebarkan rasa takut. Memanfaatkan kesempatan itu, Finn bersiap untuk pukulan terakhir. Yeah! Dengan keberanian dan kepintaran, Finn mengalahkan pencuri jahat itu dan membebaskan kedua gadis itu. Sekarang, ia akan menghadapi konsekuensi dari kesalahannya. Yeah! Apakah kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Kami berterima kasih atas bantuan Anda. Kami minta maaf karena meremehkan Anda. Tidak apa-apa.
Kita sekarang berteman. Setelah semua kekacauan itu, mereka bertiga mengesampingkan kesalahpahaman mereka dan memulai babak baru dalam persahabatan mereka yang berharga.